Selamat malam Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga virtual malam hari ini. Salam sehat buat kita semua. Ibu Bapak, Saudari-saudara, kita akan beribadah malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita selesai, saya ajak kita sekalian untuk berdiri dan kita memulai ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 41 baitnya yang pertama. Ibu Bapak, Saudari-saudara, kita membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, terima kasih kami bawa di hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa kami. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena sayang-Mu, pemeliharaan-Mu, kami boleh diperjumpakan kembali dalam ibadah keluarga virtual pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir di rumah kami masing-masing, di dalam hati kami, menguasai kami, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga seluruh ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini berjalan seturut kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami pertaruhkan ibadah kami malam hari ini. Amin. Ibu Bapak, kita tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur. Pada saat ini kita akan membaca Mazmur 145 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21. Mazmur 145 ayat 14 hingga ayat 21 menyatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian Mazmur pujian kita malam hari ini. Silahkan duduk. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perenungan sabda Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 baitnya yang pertama. Yesus lihat umat-Mu yang
seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Di malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan suara sabda Tuhan bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati, pikiran, panca indera kami, agar semuanya tertuju kepada sabda-Mu. Kami menerimanya dengan sukacita, dan Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kami dalam melakukannya di kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, bacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini singkat saja satu ayat, yaitu di dalam Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah memasuki 1 tahun setengah bahkan lebih, kita bertanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Mungkin beberapa bulan yang lalu kita pikir sudah berakhir. Kita melihat keadaan yang membaik karena tidak ada lagi pasien yang dirawat di rumah sakit secara bersamaan dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi sekarang kita melihat pasien yang dirawat di rumah sakit bertambah lagi. Dan sekarang kita harus pakai masker double kalau kita keluar rumah. Masker kesehatan dan masker kain. Dan himbauan untuk tetap di rumah saja kembali digaungkan, apalagi dengan diberlakukannya PPKM darurat. Tetapi inilah kenyataan kita, bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Tidak usah 5 atau 10 tahun yang akan datang. Besok pun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi manusia itu sering ingin tahu. Manusia itu suka mencari-cari tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dulu waktu saya masih remaja, senang baca ramalan bintang. Apa yang terjadi pada bintang Gemini, Leo, Libra, dan sebagainya. Ada orang yang juga senang mencari peramal untuk bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Makanya kalau di televisi kadang di awal tahun itu biasanya peramal-peramal itu suka dimintakan pendapatnya. Dulu ada Mama Loren, mungkin kita masih ingat, tapi sekarang beliau sudah meninggal. Tapi itulah, manusia sangat ingin tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi apakah memang
hal-hal tersebut yang diramalkan tadi menentukan kehidupan kita. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada sore hari ini kita melihat tentang Yusuf. Tuhan memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi. Dalam Kejadian 41 ayat 25 di sana dinyatakan bahwa Yusuf berhasil menjelaskan mimpi Firaun. Dan tidak itu saja, Tuhan juga memampukan Yusuf untuk memberitahu kepada Firaun apa yang harus dilakukannya di Mesir. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memampukan Yusuf untuk mengetahui bukan saja hari esok, tapi 7 tahun ke depan dan 7 tahun kemudian apa yang akan dihadapi oleh Mesir. Dan Tuhan juga memampukan Yusuf untuk dapat memberikan penjelasan itu dan meyakinkan Firaun tentang arti mimpi dan apa yang harus dilakukan oleh Firaun untuk menatap masa depan, mengantisipasi masa depan yang Tuhan sudah beritahukan bahwa akan terjadi sesuatu yang bencana yang akan dialami oleh bangsa Mesir. Ibu bapak, saudari-saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan yang tahu akan masa depan. Tuhan yang tahu akan apa yang harus kita kerjakan dalam mempersiapkan masa depan. Hanya Tuhan yang tahu. Manusia, Yusuf hanyalah perantara Tuhan kepada Firaun. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, apakah yang terjadi pada Firaun dan Yusuf, mimpi yang bisa menjelaskan 7 tahun, 14 tahun ke depan, masih bisa terjadi saat ini? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini sekarang. Oleh karena ada begitu banyak orang yang mengaku utusan Tuhan atau dia berjumpa dengan Tuhan dan sebagainya. Punya pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Punya pengalaman-pengalaman mimpi berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman mimpi ini kan sesuatu yang sangat pribadi Bapak Ibu. Sehingga sangat sulit untuk menilai apakah itu memang benar dari Tuhan ataukah itu hanya sekedar bunga tidur. Jadi kalau ditanya apakah hal seperti itu masih terjadi hingga saat ini agak sulit dijawab. Tetapi yang saya hayati, yang saya yakini di dalam kehidupan iman saya percaya bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu mungkin saja terjadi hingga hari ini. Seperti mimpi. Mimpi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau memang itu berasal dari Tuhan, pasti itu benar adanya. Itu bisa terjadi seperti apa yang terjadi pada zaman Yusuf dan Firaun. Karena memang Allah ini ibu bapak saudari-saudara, Allah dengan segala kuasa yang dimilikinya tentulah tidak dapat dibatasi dengan segala keterbatasan manusia. Allah dapat melakukan apa saja, kapanpun, dimanapun, melalui siapa saja. Bisa saja melalui mimpi. Tetapi juga ia bisa berbicara, menyampaikan apa yang ia rencanakan dalam kehidupan manusia melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Apa yang saya mau katakan? Artinya kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan hanya berbicara dari mimpi saja. Hanya media itu saja Tuhan berbicara. Kita tidak bisa berpikir seperti demikian. Karena Allah itu maha kuasa. Kuasanya tidak bisa dibatasi dengan pikiran manusia. Allah juga bisa berbicara lewat ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan pun itu berasal dari Allah. Ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia sekarang ini itu juga berasal dari Allah. Amsal 1 ayat 7, awal pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Itu pernyataan Amsal. Jadi seperti prediksi-prediksi dari para ahli tentang kenaikan kasus COVID yang akan mencapai puncaknya pada bulan Juli atau Agustus. Itu prediksi para ahli dengan melakukan berbagai kajian, dengan melakukan berbagai penelitian, dengan melakukan berbagai penelaahan. Hal itu juga dari Tuhan. Ya, bukan berarti karena dia menelaah dengan akal budinya, dia berpikir dengan akal budinya lalu itu bukan dari Tuhan, tapi itu juga dari Tuhan. Karena akal budi itu kan asalnya dari Tuhan. Jadi bukan hanya mimpi yang kita cari-cari untuk kita tahu tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi juga kita bisa memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu bapak, hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam pikiran bahwa Tuhan dapat melakukan mujizatnya atau Tuhan dapat menyatakan rencana-rencananya hanya dia lakukan di dalam sebuah ritual ibadah. Seperti yang banyak terjadi di gereja-gereja, ada mujizat penyembuhan-penyembuhan. Kita jangan sampai berpikir bahwa hanya di situ saja kuasa Tuhan. Di luar itu lalu kita anggap itu hal-hal duniawi. Kita anggap itu adalah kuasa-kuasa duniawi. Kita membatasi kuasa Allah hanya dalam ruang ibadah. Padahal tidak demikian. Kita yakin, kita semua, ibu bapak dan saya, kita sama-sama yakin, kita percaya. Kuasa Allah itu terlalu luas. Kuasa Allah itu tidak terjangkau di dalam pikiran manusia. Ia mampu menyatakan kuasanya, ia mampu menyatakan rencananya melalui siapapun. Tidak selalu hamba-hamba Tuhan seperti pendeta, pastor dan sebagainya, tidak selalu. Tapi lewat orang-orang biasa pun Tuhan bisa memakai. Yusuf bukan siapa-siapa, bukan ahli Taurat, bukan ahli perbintangan, bukan orang pintar, bukan seorang raja. Pada saat itu dia hanya di penjara, tapi Tuhan pakai Yusuf untuk menyampaikan rencana Tuhan kepada bangsa Mesir. Tuhan pakai Yusuf sehingga dia bisa berbicara dengan seorang raja besar seperti Raja Firaun. Artinya bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui hal itu mau saya katakan bahwa kita harus berdoa dan berusaha. Jadi kita tidak hanya berdoa saja, karena kalau kita berpikir Tuhan menyatakan kuasanya dalam ibadah, maka kita hanya berdoa saja. Tapi Tuhan menyatakan kuasanya dengan segala macam cara. Oleh karena itu kita tidak saja berdoa, tetapi juga kita berusaha. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita minta jamahan kuasa Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Ketika kita pergi
ke tenaga medis, ke dokter, atau menjalani perawatan di rumah sakit ataupun di rumah, kita minta jamahan kuasa Roh Kudus dengan usaha menemui para medis. Kita juga berdoa dan berusaha ketika kita ingin tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kita merencanakannya untuk ke depan. Di gereja kita nyusun anggaran, nyusun program kerja dan anggaran untuk 1 tahun ke depan. Kita nggak tahu nanti di tahun depan terjadi seperti apa, tetapi kita merencanakan. Tapi rencana itu kita kerjakan dengan berdoa. Minta Tuhan tolong. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita hanya mampu merencanakan. Kita minta Tuhan tolong agar segala yang kita rencanakan ini bisa berjalan. Tapi kalaupun tidak bisa berjalan, campur tangan Tuhan. Menolong agar supaya situasi-situasi yang tidak kita duga, yang tidak kita pikirkan, Tuhan tetap menguatkan dan menopang kita. Jadi orang percaya itu harus tetap berdoa dan juga berusaha. Jangan hanya berharap mimpi untuk tahu ini, untuk tahu itu. Berharap, berdoa, lalu disembuhkan. Mimpi untuk tahu yang ke depan, berdoa cuma untuk sembuh, tidak bisa. Orang percaya harus berdoa. Orang percaya harus berusaha. Kita lakukan kedua-duanya bersama dengan Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita hari esok, kita tetap maju, kita tetap melangkah, kita tetap menjalani kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan sudah tahu, Tuhan tahu tentang kehidupan kita. Maka kita datang kepadanya, kita memohon kepadanya, kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepadanya. Dan dia akan menolong kita, membimbing kita, melewati berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari mantapkan hati, tetapkan hati kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk memegang tangan Tuhan Yesus, menatap ke depan. Walaupun masih rahasia semua. Tapi percayalah, Tuhan ada dan Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, untuk mengaminkan berita firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445, baitnya yang pertama. Hai jiwaku,
Ibu Bapa, Saudari-saudara, kita satukan hati kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, malam hari ini kami belajar dari sabda firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa besarnya kuasa Tuhan. Sehingga dapat memakai Yusuf yang bukan siapa-siapa untuk mengartikan mimpi Raja Firaun dan menafsirkan apa yang akan terjadi dengan kekaisaran Mesir pada saat itu. Apa yang akan dialami oleh kekaisaran Mesir. Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya bahwa kuasa yang sama itu tetap berlaku atas kehidupan kami saat ini. Walaupun kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi hari esok, tapi kami tahu berjalan bersama dengan Tuhan yang punya kuasa sangat luar biasa, kami dapat melangkah dengan pasti. Kami dapat melangkah dengan yakin, kami dapat melangkah dengan tenang. Bukan karena kami kuat dan hebat, tapi karena Tuhanlah yang menguatkan dan membuat kami mampu untuk menapaki kehidupan kami hari lepas hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan teguhkan hati dan pikiran kami, sehingga tidak ada kuasa dan kekuatan yang lain yang kami andalkan. Tidak ada kuasa dan kekuatan lain kami bersandar, kami berjalan hanya bersama dengan kuasa Tuhan. Kami berpegang hanya kepada kuasa Tuhan. Kami meletakkan seluruh pengharapan kami hanya di dalam kuasa-Mu saja, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru yang Engkau tambahkan bagi kami pada malam hari ini, untuk kami menjalani kehidupan kami ke depan yang kami sendiri tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk sabda-Mu. Dan pada malam hari ini juga dalam kesempatan ini Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi bangsa-bangsa di dunia yang tengah bergumul dengan pandemi COVID-19. Tolonglah kami agar kami dapat menghadapi ini semua Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami dan Tuhan tidak meninggalkan bangsa kami. Kami percaya upaya vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kami untuk keluar dari pandemi COVID-19 yang kami alami sepanjang 1 tahun lebih ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berilah hikmat bijaksana kepada pemerintah sehingga terus menerus tidak kenal lelah mengupayakan agar proses vaksinasi ini dapat berlanjut, dapat diselesaikan dengan baik, seluruh masyarakat boleh dapat divaksinasi dalam waktu yang tidak lama ini Bapa. Tuhan juga berkati para tenaga kesehatan, berkati mereka Tuhan agar ada dalam kondisi yang sehat dan kuat, karena tanggung jawab di garis terdepan untuk menangani pasien COVID dan juga untuk melakukan proses vaksinasi ada di tangan mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan, lindungi mereka, jaga dan pelihara mereka. Begitu juga dengan keluarga mereka, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat Tuhan, kiranya Engkau lindungi kami, Engkau jaga dan pelihara kami. Dan juga Tuhan berkati kami ya Bapa, agar kiranya kami masing-masing dengan kerelaan hati mau mengikuti program pemerintah untuk vaksinasi, agar secepatnya dalam waktu yang tidak lama upaya vaksinasi ini dapat diselesaikan. Bapa berkati seluruh masyarakat agar kami juga boleh mendukung setiap upaya yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Kami semua berada di dalam situasi yang sulit, namun biarlah kami tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi biarlah kami bersama-sama, bekerja sama, bergandengan tangan, mengatasi persoalan seluruh umat manusia ini bersama-sama, sehingga kami bisa keluar dari situasi ini dan terbebas dari pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, Gereja GPIB Penabur Surakarta. Tuhan juga memberkati kami di dalam kami melaksanakan penata layanan kami.
yang karena pandemi ini Tuhan kami tidak dapat melaksanakannya secara maksimal. Kami mempergunakan berbagai alat media untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, termasuk media online ini. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah kami percaya bahwa Tuhan tidak hanya hadir di dalam gedung gereja ketika kami beribadah tatap muka, tapi Tuhan juga hadir ketika kami beribadah di rumah masing-masing dengan media daring maupun kami dengan keluarga kami sendiri. Kami yakin kuasa-Mu Bapa menjangkau siapapun kami, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu menjangkau kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah pelayanan yang sementara ini harus dihentikan karena pandemi ini tidak menghentikan kasih sayang Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan tiap warga jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan berilah selalu hikmat bijaksana di dalam menjalani kehidupan. Terutama juga Tuhan memberkati seluruh jemaat agar menopang kegiatan pelayanan, tanggung jawab penata layanan yang ada di dalam gereja-Mu di tempat ini. Dengan mendukung lewat mengumpulkan persembahan guna mendukung pelayanan, pembiayaan kegiatan-kegiatan rutin di dalam gereja ini. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan tiap keluarga, tiap pribadi dengan berbagai tantangan pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan menopang dan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Soekarto, Saudara Daniel Ferry Tri Pranoto, Bapak Halasan M. Lumban Tobing, Ibu Agustina Katarina Raharjo, Bapak Abraham Sunarso, Umarika Supali, Ibu Tukiem, Ibu Nur Timor Paedongan, Ibu Dins Hardia Hartioso, Ibu Sri Rahayu, Bapak Iap Rafael, Bapak Kristanto Seno Utomo, Bapak Andreas Joko Suranto, Bapak Didi Rinto Prihadi, Ibu Kartini, Ibu Titin Retno Setianingrum, dan secara khusus juga bagi Ibu John Lai yang dirawat di Rumah Sakit PKU, gitu juga dengan Ibu Yap Rafael yang dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu, juga anak kekasih dari keluarga Pak Suripto, anak kekasih Deka. Tuhan juga memulihkan keadaannya, begitu pula dengan Pak Rudi Setiawan beserta ibu dan anak kekasih Shalom yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Berkenanlah ya Tuhan melawati mereka, menguatkan mereka, memberikan semangat, meneguhkan iman percaya mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada sakit penyakit yang mereka derita. Kuasa Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka, sehingga dapat melalui semua ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Berkati makanan minuman, berkati obat-obatan, Tuhan kuduskan semuanya Bapa, sehingga memulihkan kembali keadaan kesehatan saudara-saudara kekasih kami. Berkati juga kami yang harus bekerja dengan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala macam sakit penyakit, biar kami selalu ada dalam kondisi yang sehat dan kuat. Berkati juga masyarakat kami agar semuanya boleh juga ada dalam kondisi yang baik, sehingga mereka juga boleh menjalankan aktivitas mereka dalam keadaan yang baik. Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kegiatan-kegiatan pelayanan yang harus dikerjakan, rekaman ibadah minggu pada hari Jumat jam 3 sore dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu. Kiranya semua ini dapat kami kerjakan, kami laksanakan dengan segala keterbatasan-keterbatasan yang ada, namun kami dapat mengerjakannya dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik dalam kondisi yang baik juga. Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan kepadamu kehidupan kami di sisa hari ini. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, memberikan kami istirahat yang baik, memulihkan segala keletihan tubuh kami, dan izinkanlah kami bangun di esok pagi ya Tuhan, dengan semangat baru, dengan sukacita baru, dengan kekuatan baru, anugerah Tuhan buat kami.
Bapa, kami menyerahkan juga doa-doa pribadi yang naik kepadamu dari rumah kami masing-masing. Kami serahkan semuanya di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bapa melihatnya, Bapa mendengarnya, dan biarlah Bapa menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa yang jauh daripada sempurna, biarlah Bapa menyempurnakannya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Bapak, saudari-saudara, kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan kita kumpulkan lewat transfer ataupun amplop yang kita bawa dan serahkan di kotak di gereja. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 291, bait 1 sampai baitnya yang kedua. Ibu Bapak, saudari-saudara, mari kita berdiri dan kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan syukur hati kami Bapa atas segala kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kami yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Pemberian kami ini adalah tanda bahwa kami sebagai umat-Mu sungguh merasakan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan selain menyatakannya dengan memberikan persembahan syukur. Berkenanlah Bapa menerimanya, berkenanlah Bapa menguduskannya, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk mengelola penata layanan di dalam jemaat-Mu di tempat ini, sehingga nama Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami dan di seluruh dunia. Di dalam nama Yesus Kristus sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, kita tetap berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445 bait yang kedua.
Ibu Bapak, saudari-saudara, sebelum kita berpisah dari ruang virtual ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Salam sehat, tetap semangat, tetap percaya.